Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Vika Mayla Sri Dewi dan rekan saya Alia Indah Lestari. Nah, kita sebenarnya 3 personil, cuman yang satu berhalangan hadir karena ada beberapa acara yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, nah di sini kita akan bahas tentang pernikahan dini, tinjauan tafsir dan sains. Nah, teman-teman, kita lihat isu-isu pernikahan dini pada zaman sekarang nih, Kak. Banyak banget ya yang melakukan pernikahan dini, entah itu karena faktor hamil di luar nikah atau ada beberapa faktor yang memang mengharuskan mereka menikah sebelum waktunya gitu. Nah, dalam datanya saja ini Indonesia termasuk angka tertinggi yang melakukan pernikahan dini, Mbak, di Asia Tenggara. Itu data dari UNICEF. Ada juga ini dikatakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pengelolaan Anak bahwa 43.000 perempuan yang melakukan pernikahan dini. Mungkin bukan perempuan doang, tapi juga laki-laki ya. Nah, sebenarnya kita akan ketahui dulu nih, pernikahan dini itu apa sih gitu kan. Pernikahan dini adalah pernikahan dilakukan oleh orang atau pasangan yang di bawah umur yang umurnya itu ditentukan oleh norma atau sosial gitu. Ya. Jadi kalau di Indonesia, biasanya di berbagai negara tuh beda-beda. Kalau di Indonesia itu mungkin orang-orang yang di bawah umur 18 tahun. Itu ketika orang-orang itu nikah, mungkin misal 15 tahun apa 16 tahun mereka nikah itu dinamakan pernikahan dini. Lalu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan adanya pernikahan dini? Kan banyak banget ya faktor-faktornya. Contoh nih, salah satunya adalah faktor ekonomi. Misalnya nih kalau di drama-drama kan ada ya kayak orang tua terjerat utang gitu kan. Dia punya anak perempuan nih, jadikan jaminan buat nikah. Iya enggak? Terus itu benar-benar menurut saya apa ya? Jadi kita mengorbankan anak untuk jadikan jaminan sebagai utang, bayaran utang kepada orang, padahal itu udah merenggut kehidupannya nggak sih? Terus yang kedua itu dampaknya karena pendidikan di mana para remaja tidak diberikan edukasi ataupun pendidikan yang tinggi tentang resiko pernikahan dini. Yang ketiga adalah sosial nih, karena adatnya misal kan biasanya di dalam suatu masyarakat nih Mbak, ataupun di dalam suatu desa ada yang menormalisasi pernikahan dini. Bahkan wajib bagi perempuan tuh nggak boleh pendidikannya terlalu tinggi. Ada kan ya? Ada. Bahkan masih melejit banget namanya patriarki. Itu perempuannya nggak boleh kemana-mana, perempuannya harus di rumah, perempuannya harus yaudah, bahasanya yaudah perempuan main di dapur aja gitu. Yang terakhir itu adalah keamanan. Ini mungkin agak urgent ya guys, kayak orang tua merasa khawatir kalau anaknya melakukan zina atau ada hamil di luar nikah gitu. Jadi mereka menjadikan anak itu untuk nikah sebelum waktunya. Sebenarnya itu perlu edukasi aja untuk orang tuanya juga, karena ya kita punya anak, kan orang tua punya anak juga harus wajib bertanggung jawab atas anaknya. Lalu dampak dari pernikahan dini nih, dari faktor-faktor yang tadi, lanjut dampak dari pernikahan dini. Yang pertama dampaknya kesehatan, jelas banget. Bahkan kadang bisa dikatakan kalau dalam kesehatan ini mungkin yang dirugikan lebih besarnya ke cewek, perempuan ya. Dia lebih, kan belum siap untuk hamil, belum siap berhubungan badan, menjadikan dia kurang gizi, ataupun nanti anaknya bisa cacat, ataupun adanya komplikasi ketika hamil gitu. Terus yang kedua nih pendidikan, dimana biasanya kan orang yang nikah nih putuskan pendidikannya, jadi rendah pendidikannya, nggak tahu wawasan tentang apapun, sedangkan katanya ibu itu madrasah pertama. Lalu bagaimana kalau kita modelnya maksudnya kayak masih mengikuti zaman seperti itu, pernikahan dini, maka yang lahir bahkan seperti itu. Yang ketiga adalah sosial yang mana itu biasanya orang-orang yang nikah dini itu dia sulit bersosialisasi. Dia jadi mau ngomong aja kayak susah karena kita nggak punya wawasan apapun gitu. Yang keempat ekonomi, dimana biasanya yang berketergantungan ekonomi ya jelas perempuan. Misal perempuan itu nikah dini dimana usia 17 tahun. Dia nikah dini di umur 20
17 tahun nih, dia belum pernah merasakan dunia kerja luar, dia belum pernah merasakan bagaimana capeknya mencari uang gitu kan. Lalu tiba-tiba cerai sama suaminya, dia nggak tahu nih nanti abis cerai mau gimana, karena dia nggak punya aset, dia punya skill untuk bekerja, yang mana pasti cerai dia udah umur 30 tahun. Itu bener-bener dampak yang jelek bagi perempuan ya jelasnya. Yang terakhir psikologisnya, dia bisa terganggu, stres karena depresi, karena dia harus mengurus orang lain kan, apalagi kalau udah punya anak. Nah, lalu solusinya bagaimana? Maka kita harus memberikan penyuluhan kepada para remaja jelasnya, kepada anak-anak yang masih harusnya mereka itu belajar, harusnya mereka menikmati, mengeksplor masa mudanya dengan yang pertama pendidikan jelas. Yang pertama adalah pendidikan jelasnya. Dengan pendidikan maka anak-anak ataupun para remaja dewasa itu akan mendapatkan ilmu atau wawasan tentang resiko dari pernikahan dini ataupun resiko dari melakukan hubungan sebelum waktunya. Terus yang kedua adalah hubungan sosial. Kita kan apalagi Gen Z ya, mentalnya sering banget tergoyahkan, sering banget bad mood, sering sekali tergoyahkan gitu kan. Jadi kita butuh banget dukungan dari lingkungan kita, orang tua misal lagi down, kita lagi ngerasa stres, karena kan banyak banget tuh yang bilang daripada kerja nih capek mending nikah aja. Itu statement nggak baik. Yang ketiga, peraturan dan kebijakan. Maka di sini harus diperketat dalam melindungi anak-anak dan perempuan. Yang terakhir adalah pengawasan orang tua. Jelas banget ini pengawasan orang tua itu sebenarnya harus dikasih nomor 1, karena anak itu kan harus diawasi, bukan dikekang, tapi diawasi. Dalam artian tuh kita sebagai calon-calon orang tua, calon-calon ibu harus tahu bagaimana karakter anak kita sebenarnya nantinya. Terus diawasi tuh dalam artian kita ngasih edukasi juga ke anaknya, kalau kamu ngelakuin ini nanti kamu kejadiannya kayak gini. Jadi tidak perlu dikekang sampai dia nggak boleh kemana-mana, itu tidak baik. Oke, lanjut teman-teman, kita akan membahas pernikahan dini ini secara kacamata sains. Bagaimana dampak pernikahan dini kepada si pelakunya ini. Oke, silahkan. Nah, jadi kita seperti yang kita ketahui ya, pernikahan dini itu berarti menikah. Dini itu apa? Dini itu apa ya? Masih apa ya? Dini itu terlalu cepat ya. Pernikahan yang dilakukan tidak pada waktunya. Ya, terlalu cepat. Jadi di Indonesia sendiri pernikahan itu sudah diatur, sudah tercantum di undang-undang itu nomor 16 tahun 2019 pasal 7. Nah, itu tercantum orang Indonesia baik perempuan atau laki-laki diperbolehkan menikah ketika umur sudah 19 tahun. Tapi kalau pernikahan dini itu kan yang apa ya? Yang perlu diperhatikan itu kan ada biologis dan psikologis. Iya, benar. Cuman biologis dan psikologisnya. Nah, dari keduanya ini sebenarnya umur perempuan atau laki-laki itu ada umurnya tersendiri untuk siap melakukan pernikahan. Kalau perempuan umurnya itu 21 tahun. Kenapa 21 tahun? Karena perempuan yang dirasa rahimnya pada umur segitu sudah cukup untuk mengandung bayi, mengandung janin. Kemudian laki-laki umur 25 tahun. Kenapa 25? Karena di Indonesia ditargetkan rata-rata laki-laki umur 25 tahun itu sudah matang, sudah lulus dari pendidikannya, sudah kerja, jadi dia sudah cukup matang, sudah matang, mental sudah siap, membangun rumah tangga lah. Tapi kenyataannya di Indonesia tuh masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur ini rata-rata faktornya itu lingkungan, yang pasti lingkungan. Iya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, terdapat faktornya kebudayaan, dari segi kebudayaan dari kultur masyarakat sekitar. Ada nih cerita dari teman saya atau cerita saya sendiri di kampung halaman saya itu dari kota, salah satu kota di Jawa Barat, salah satu kota di Jawa Barat ya, sebut saja kota
enggak. Nah itu di sana stigma masyarakat itu masih menganggap nikah itu harus cepat. Oh, makanya di sana itu rata-rata anak remaja sudah pada menikah. Kebanyakan begitu walaupun nggak semua. Nah, stigma masyarakat inilah yang mendorong para remaja, para pemuda ini untuk semangat. Mereka melakukan pernikahan dini walaupun mereka tuh tidak tahu dampaknya apa. Mereka tidak belajar terlebih dahulu pranikah. Jadi mereka mau menikah didukung saja sama orang tuanya. Stigma masyarakat ini yang harus dihilangkan karena benar-benar nggak bagus. Iya. Apalagi pernikahan ini itu di bawah 18 tahun, di bawah 19 tahun itu kan apalagi perempuan Risikonya ya. Resiko tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, pasti perempuan yang dirugikan dari biologisnya. Dia harus mengandung, dia belum siap mentalnya, dia harus dipaksakan untuk siap. Nah kemudian selain faktor kebudayaan, ada faktor ekonomi. Ya seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi faktor ekonomi ya mereka kebanyakan karena ini apa Tadi utang apa? ya utang bisa jadi. Pokoknya faktor lingkungan tuh bukan yang Benar. mempengaruhi pernikahan. Faktor kesehatan nih kak. Kira-kira ada nggak yang Bukti nyata ataupun dampak lain yang dari pernikahan dini itu kan tadi dikatain kalau wanita itu kan bisa apa ya belum bisa mengandung atau belum siap gitu kan. Lalu ada nggak dampak yang ke bayinya ataupun ke anaknya ini nantinya dari pernikahan dini? tentu ada, jelas ada ya. Orang yang menikah umur normal aja kadang melahirkan dalam kondisi yang kurang sehat, kurang baik, kurang vitamin. Nah, itu perlu diperhatikan lagi, apalagi kan di bawah umur. Imun tubuh aja belum apa ya, belum sepenuhnya tuh Iya benar-benar. matang, belum sepenuhnya tuh sehat, apalagi dipaksakan untuk hamil. Coba jangan pahami dampak pernikahan ini kalau pasangan suami istri belum hamil misalnya. Nah emang bakal jamin si perempuan ini bahwa itu sudah bisa mengurus rumah tangga? Pasti belum. Pasti dia masih mau main ke sana ke sini, masih mau curhat sama temen-temennya. Apalagi kalau dia mengandung, dan itu resikonya lebih besar untuk apa ya, janin yang di dalam bayi akan kurang sehat. Bayi yang lahir akan kebanyakan mengalami stunting. Contoh, salah satu contohnya stunting. Kalau udah stunting gimana? Ya gitu anaknya. Kayak jadinya malah melahirkan sesuatu yang bahkan kadang bisa membuat mental dari anaknya sendiri itu gak baik. Belum lagi di masyarakat. Iya. Dampaknya di masyarakat kan kalau perempuan melahirkan anak stunting, gimana pandangan dari masyarakat? Pasti si pelaku pernikahan ini akan ya diomongin. Ya benar. Nah apakah si ibu ini sudah siap dengan umurnya yang masih Dari itu juga pun bisa mungkin faktornya nggak cuma perempuan, laki-laki juga, dimana seharusnya dalam misal umur 18-19 tahun dia belum harus menafkahi anak orang gitu kan, tapi dia dipaksa ataupun dia menikah, dia akhirnya dia harus menafkahi anak orang, yang mana umur 19 tahun bagi kaum laki-laki itu biasanya masih untuk bermain, nongkrong gitu kan. Jadi mungkin untuk dampak dari ini ke psikologis ataupun ke biologisnya sih keduanya itu juga belum matang. Nah lalu bagaimana nih kita berbicara untuk upaya pencegahan dari dia nggak adanya pernikahan dini? upaya pencegahan supaya menghindari dari pernikahan ini di Indonesia sendiri sudah diterapkan beberapa
anak diharuskan sekolah sampai kelas 9. Waktu kelas 9 Kelas berapa? 12. iya ya, Kan 12. selama ini gimana Gak apa-apa. selama 12 tahun ya, dari SD, SMP sampai SMA diharuskan, diwajibkan. Supaya apa? Supaya anak fokus pada pendidikan, tidak fokus kepada pernikahan. Kan belum Iya, waktunya, benar. udah segitu bahas bisa ngapain. Lalu kalau anak sudah sekolah sampai kelas 12, biasanya lulus tuh umur 18. Iya, Umur 18 tuh udah lulus. Nah itu kan sudah cukup matang nih. Kemudian dia bisa menunggu setahun, dengan menunggu itu dia bisa kerja atau melakukan kegiatan apa. Iya. Kemudian di umur 19 tahun dia diperbolehkan menikah. Nah, kemudian upaya lain ada dengan cara memberikan penyuluhan ya, edukasi ke masyarakat yang terpencil, karena kebanyakan persekusi itu terjadi di masyarakat kecil Benar-benar. yang biasanya Jauh dari peradaban. ya jauh dari peradaban terus apa ya, pendidikannya masih rendah, Iya, benar. malah kadang cuma sampai SD aja, SMP Benar, aja udah. Kemudian upaya, nah itu upaya penyuluhan tuh banget ya, harus banget ke tempat-tempat yang jauh, yang terpencil. Kemudian ada lagi upaya ya ini saya nggak tahu ya ini udah dilakukan di beberapa kota atau belum, tapi di beberapa kota tuh sudah menerapkan kursus Terus apa? pelatihan. Jadi pelatihan, ada pelatihan bikin baju, bikin Oh, busana, biar masak. Mungkin ada kegiatan lain Ya, daripada tata gabut rias. gitu kan ya. Itu Benar. kebanyakan yang ikut mayoritas perempuan. Karena apa? Kalau perempuan sudah fokus ke kegiatan itu, dia nggak akan mikir yang Lain. Ya Lain mungkin apa lebihnya. Sebenarnya sih edukasi bukan hanya buat remaja aja. Buat iya. orang tua nih terlebih ya. Orang tua bagaimana ya tadi seperti itu kita harus memberikan edukasi kepada orang tua bahwa mungkin kalau edukasi lewat penyuluhan itu kan agak Gen Z itu kan agak yang tidak mau mendengarkan karena terlalu lama, ya kan. Lalu kita memberikan edukasi kepada orang tua nih, bagaimana agar memberikan apa ya pembinaan kepada anak ya. Bagaimana nanti kalau andaikan apalagi pergaulan sekarang, maaf di kota-kota besar lah misalnya, banyak terjadi sebuah hal yang mungkin ya jual nikah, seks bebas dan segala macam. Itu salah satu yang bisa menyebabkan berbagai penyakit menular dan banyak lagi. Jadi untuk solusi yang paling tepatnya tetap kita memberikan edukasi kepada anak-anak kalau memang tidak bisa bagi ke orang tuanya agar memberikan parenting yang baik kepada mereka. Apalagi nikah itu bukan yang sekedar nikah ya, tapi harus kita belajar tentang bagaimana parentingnya, pranikahnya, karena bukan hanya sekedar hidup, tapi kita harus siap untuk mental kita juga, kesehatan kita juga. Nah, teman-teman, oke, lanjut kita akan membahas tentang pandangan pernikahan dini menurut kacamata tafsir Al-Quran. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pernikahan dini dalam Quran Surah An-Nisa ayat 6 menurut tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsir Al-Misbah, karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab memberikan penjelasan tentang Quran Surah An-Nisa ayat 6, yang mana ayat ini sering sekali dikaitkan dengan isu pernikahan dini. Padahal ayat ini secara eksplisit membahas tentang pengelolaan harta anak yatim. Namun, implikasinya meluas hingga pemahaman tentang kematangan serta kedewasaan yang relevan dalam konteks pernikahan. Nah, adapun poin-poinnya dalam tafsir ayat ini, yaitu yang pertama dalam ada di kata ibtalul yatama, yang mana kata ibtalul yatama ini mengandung arti ujian kematangan. Nah, ayat ini memerintahkan untuk menguji anak yatim sampai batas usia nikah. Nah, dalam konteks ini, kata nikah ini bukan hanya diartikan sebagai batas usia biologis untuk melakukan suatu pernikahan.
namun mencakup pada kematangan psikologis, intelektual, serta sosial. Nah, artinya apa? Seseorang itu dikatakan siap menikah bukan hanya dilihat dia itu telah mencapai pubertas saja, tetapi juga mencakup dia itu mampu mengelola rumah tangga, kemudian mengelola keuangan, serta menghadapi kehidupan tantangan berumah tangga itu dengan baik. Kemudian selanjutnya itu kata rushdun. Nah, kata rushdun sendiri itu memiliki arti kecerdasan atau kemampuan. Nah, setelah anak itu diuji dan telah mencapai kecerdasan, barulah anak itu diberi hak untuk mengelola harta. Nah, implikasinya dalam tafsir tentang pernikahan ini yaitu bahwasannya seseorang itu harus memiliki kecerdasan atau kemampuan untuk mengelola harta atau mengelola kehidupan rumah tangga itu dengan baik sebelum dia itu memutuskan untuk menikah. Nah, berbeda dengan tafsir Al-Qurtubi. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi ini mengambil pendapat dari Imam Ibnu Hambal, yang mana beliau mengatakan bahwasannya usia 15 tahun itu sudah dikatakan balik, ya, sudah dikatakan balik atau dewasa, walaupun dia itu belum bermimpi basah. Nah, sedangkan Imam Madinah ini mengambil pendapat dari Abu Hanifah, yang mana beliau mengatakan usia balik itu ada di usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Nah, jadi di sini jelas ya teman-teman, bahwasanya dua ahli tafsir ini, dua mufasir ini berbeda pendapat terkait batas usia menikah. Jadi beliau ini tidak memiliki kesepakatan tentang batas usia menikah. Kalau tadi untuk tafsir Al-Misbah di dalam tafsir Al-Misbah ini tidak dijelaskan secara rinci terkait batas usia menikah, tetapi lebih menekankan pada kematangan serta kedewasaan sebelum melakukan pernikahan. Kemudian untuk tafsir Al-Qurtubi itu sendiri menjelaskan bahwasannya usia 15 tahun itu sudah dikatakan usia balik atau bisa dijadikan patokan usia ideal menikah, mengambil pendapat dari Imam Ibnu Hambal. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.